Ini Haikal, kamu udah dibilang sama Madia, kamu kafir. Kamu Iya, pengikut semua orang setan. kafir. Iya, semua orang kafir, betul. Semua orang itu kafir, betul. Kamu pengikut setan karena kamu masih pegang isim-isim itu. Tadi Iya, aku akui. Tidak Iya, seperti aku akui. itu. Iya, aku akui Kalau kafir, aku ilmu setan. tauhidnya lemah, saya tidak pernah bilangin orang kafir. Kalau ilmu tauhidnya lemah, dikhawatirkan nanti menyekutukan Tuhan, menganggap ada kekuatan lain. Selain itu dilarang dalam Islam. Apalagi mengakui Tuhan yang tidak esa murni lagi, itu bermasalah nanti gitu loh. Kalau tauhid esa murni, ya tauhidnya ada berapa, Madia? Tauhid esa murni itu memang tidak boleh lagi, tidak boleh Tuhan ada itu berapa tauhid esa murni itu satu apa bukan? Ya satu esa, satu, tidak boleh lain-lain, esa murni. Jadi tauhid satu ya? Iyalah, esa murni. Oh iya, kalau tauhid rububiyah apa, Madia? Ada 3 tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Ya, itu malah ada mendukung tauhid esa murni. Ada tiga, ada satu. Itu tauhidnya. Kalau diambil pengertiannya malah mendukung esa murni. Tauhidnya ada 3 atau 4. Ya justru itu pemahamannya bila diartikan. Tauhidnya ada 3. Tauhidnya ada 3 atau 1. Contoh, tauhid rububiyah itu apa? Mengakui adanya Tuhan Esa yang murni. Tauhidnya ada 3 atau 1, Madia. Oke, mari jawab nih, dengerin. Tauhid rububiyah itu apa? Ada 3 atau 1. Saya cuma tanya 1 apa 3. Nggak usah banyak-banyak. Tauhid rububiyah itu malah menjelaskan Tuhan yang Esa murni. Tauhidnya itu 1 atau 3, Madia. Tauhidnya satu. Ini kok rububiyah ada berapa? Rububiyah menjelaskan tauhid yang satu. Menjelaskan tentang tauhid yang satu. Uluhiyah 1 atau enggak? Uluhiyah menjelaskan cara menyembah Tuhan yang Esa satu. Terus apa? Satu lagi apa? Ya apa? Silakan. Ya apa satu lagi? Nggak tahu apa-apa. Pokoknya poinnya menjelaskan Tuhan yang Esa murni. Itu ada uhuliyah, ada rububiyah, itu ada berapa tauhidnya? Rububiyah menjelaskan tentang pengertian Tuhan yang Maha Esa satu. Itu artinya. Bukan soal penjelasan, ada tauhidnya ada berapa jadinya? Kalau ada rububiyah sama uhuliyah ada berapa jadi tauhidnya, teman dia? Itu hanya nama untuk menjelaskan tentang Tuhan yang Esa satu. Nggak ada nama, itu tauhid rububiyah 1, tauhid uhuliyah 2, tauhid tafsir apa itu 3. Jadi ada 3. Itu menjelaskan Tuhan yang Esa murni. Tauhid itu menjelaskan kita berbagi wawasan nih, Madia. 1 apa 3, Madia? Oke, saya jawab ya. Tauhid rububiyah menjelaskan Tuhan yang Esa murni. Tauhid uluhiyah menjelaskan Esa murni dalam beribadah. 2 tauhid. Tauhid asma menjelaskan sifat Tuhan dalam mengenal sifatnya. 3 tauhid. Jadi ada 3 tauhid apa 1 tauhid? Sifat. Ada lagi, tauhid sifat menjelaskan tentang sifat-sifat Tuhan yang Esa murni. Ada 4 tentang Esa murni. Iya, 4 tauhid apa bukan? Semua yang Anda bacakan tadi itu menjelaskan tentang Esa murni semua pengertiannya gitu loh. 1 ada 4, 1 atau 4 tauhid itu, Madia. Jenisnya ada 4 untuk menjelaskan Tuhan yang Esa murni. Jadi 4 sama 1 sama enggak, Madia? 4 sama 1 sama enggak, Madia? 4 dengan 1 beda. Jadi banyakan 1 apa banyakan 4? Banyakan 4. Jadi tauhid itu ada 4 apa 1? Tauhid 4 tapi menjelaskan tentang Tuhan yang Esa murni. Jadi tauhid ada 4 ya, catat ya teman-teman. Yang di live chat Madia dari tadi kaing-kaing tauhid 1, ternyata ada 4, dia ngakuin ada tauhid. Tapi semua ada 4. menjelaskan tentang Tuhan yang Esa murni. Jadi tauhid kamu bukan Esa murni, 4 in 1. Ya, beda dengan kawan-kawan identitasnya terbelah-belah. Jadi tauhid Tuhanmu kan tauhid. Jadi Tuhanmu 4 for 1. 4 Tuhan Madia Esa murni bukan tauhid. Lebar. Tauhid Tuhan Madia Esa murni. Tadi lebar ke permasalahannya orang. Jadi Tuhanmu katanya tauhid, kamu kaing-kaing Tuhanmu tauhid. Katanya tauhid itu tauhid Esa murni. Nah, tauhid itu ada berapa?
4 Tauhid kan. yang 4 menjelaskan yang Esa Murni. Jadi tauhidnya ada 4. Yang Esa Murninya yang mana? Karena tauhid ada 4. 4 Gini, 4 dalam tauhid 1. ada 4 macam. 4 in 1. Untuk 4 in 1. menjelaskan Berarti Tuhan yang 4 in Esa 1. Murni. Berarti Ya. 4 in 1. Tuhanmu 4 in 1. Bukan Ya, terus Esa. apa coba 4 in apa 1. ya yang terus 4 pengertian in yang 4 itu 1. coba jelasin. Kok bisa 4 4 itu in gimana? 1. Nggak usah pengertian. Tauhid Nah, itu ada artinya 4. ada asal 4 jiplak in 1. ngomong. Kamu yang menjeplak ngomong, bacot kamu. Tauhid cuma betul. 1. Ya. Sudah, Ternyata ada sabar. 4. Ya. Ya. Bentar, teman-teman. Ya. Saya mau tanya Haikal dulu. Haikal, Iya. Haikal. Jadi 4 Esa Murni itu. Iya, 4 Bang. Esa Murni. Kamu mengerti Iya, kata Bang. dibaptis nggak? Kamu mengerti kata dibaptis nggak? Aku kan sudah tahu waktu dulu ditangkan. Baptis itu ada 3. Kenapa? Ya, kenapa Baptis kamu Musa. bilang sama Aditya bahwa kamu tiap hari dibaptis? Itu di aku, Pak Bom. Klarifikasi ya. Di aku, Kamu itu di tahu aku. kata bapto nggak? Bapto, kamu tahu nggak bapto? Aku Arti nggak bapto. tahu, Pak Bom. Nah, Yang kalau aku kamu tahu nggak tahu kesimpulanku kata itu di bapto, Al-Baqarah. Al-Baqarah ada Pak Bom. Sibho itu artinya baptis atau celupan. Nah, berarti di Sigo. Kamu ngerti Sigo? Iya, di Sigo. Sigo itu Iya, itu baptisan. Sigo. Itu Sigo kamu ngerti baptisan. kata bapto nggak? Aku nggak tahu, Pak Bom. Baptiso. Nah, kamu tahu nggak? Nggak Kalau tahu. kamu nggak tahu, jangan bicara sembarang di channel-channel kalian. Nggak boleh. Iya, itu menurut aku dalam Al-Baqarah, Sibho itu percikan, yang artinya itu air wudhu, gitu loh Pak Bom. Itu memang ada keterangannya nantinya itu loh Pak Jangan Bom. pakai kata baptis, bilang saja kau Jadi mandi aku- atau kau siram. Aku nggak baptis itu menyimpulkan bahasa di Yunani. Alkitab. Aku mengklaim di Al-Quran aja, gitu loh. Iya, karena kata baptis itu dalam bahasa Yunani, bukan dalam bahasa Arab. Nanti Umi ini baptis itu kan framing yang lagi. membaptis itu Nabi Yahya. Kalau di aku itu Nabi Yahya yang membaptis, betul. Ada di Al-Baqarah, jelas tertulis. Ada, berarti baptis Ada catatan ada. kakinya itu. Dan di situ ada kamu- catatan kakinya ada di bawah. Kapan kamu dibaptis? Kapan kamu mau disigo? Iya sekarang, Di Sigo. Di Sigo kan mesti dicemplungin ke air. Masa handphone kamu yang mau dicemplungin di air? Tiap hari mandi wajib umat Islam itu kawan. Jadi ya sudah nyemplung semua mandi Wah, wajib. Ada Madia mandi berarti junub, kawan. berarti besok saya ada konten Madia mengakui bahwa Tuhannya 4 in 1. Oke, mantap. maksudnya Terima kasih kawan. Terima kasih kawan. Kamu sudah mengakui. Terima kasih kawan. Tuhan Ini Esa namanya Murni. berbagi wawasan. Esa Murni Tauhid 4. menjelaskan Tuhan Jadi Esa Murni berarti Yang Esa empat Murni itu ada 4. ngomong, Len, sebentar, Berarti Len. 4 4 in 1. Berarti 4 in 1, 4 dalam 1. Itu Esa Murni gitu. Bagus, asik, mantap. Tidak ada Bagus. tidak Lanjut, Tuhannya, Pak. Tuhannya Lanjut, Esa Pak. Murni. Tuhannya Madia, komen yang di live komen, dengar baik-baik ya. Tuhannya Madia itu 4 dalam 1. 4 in aku ngomong 1. Pak Livera, aku ngomong sebetulnya Tuhan sudah nggak bisa dibicarakan lagi loh. Tuhan sejak mula-mula itu sudah satu, sudah nggak bisa dibicarakan lagi. Betul, Itu sudah Haikal satu itu. dari dulunya Betul, kala. Haikal itu. Jadi kalau ada Tuhan yang sudah menciptakan yang satu 2000 tahun lalu, terus ada lagi Tuhan yang katanya menciptakan setelah itu 2000 tahun kemudian ada Tuhan menciptakan, yang mana yang satu yang benar? Itu hanya informasi aja dari kitab Alkitab. Dari mana informasi Betul, Alkitab? Haikal itu. Iya, Haikal betul. Haikal. Berarti Bisa. satu, sebentar Pak Won, yang berarti menurut Haikal yang mana, Tuhan yang di Alkitab atau yang muncul setelah 2000 tahun yang lalu yang benar? Tuhan apa Allah? Ya Tuhan Allah, Tuhan Allah YHWH, yang mana yang benar? Malia Soalnya tambahkan di sedikit aku ya ada Haikal ya. Robi. Kalau di aku ada Ya, Robi, ya. ada Ya Allah. Robi, ya Allah Robi, ya Allah ya Robi, ya YHWH yang menciptakan dunia ini pertama kali. Terus kemudian 2000 tahun lalu ada lagi Allah Rob, Robi, segala macam YHWH yang menciptakan, yang mana yang benar? Malia tambahkan sedikit Haikal ya. Jadi lidara Madia, nama boleh berbeda. kamu tetapi Tuhan kamu 4, identitas Tuhan kamu beda, 4, gitu. Madia, Tuhan kamu 4 dalam 1, udah selesai. Sekarang saya mau tanya Haikal. Ya, jadi Tuhan kamu 4 dalam 1, ingat ya Madia. Haikal gimana Madia? Haikal kamu?
Apa? Tauhid itu Ya, yang mana Tuhan yang mana Haikal? Haikal, yang mana yang Tuhan yang pencipta yang benar? Kalau Tuhan cuma satu. Tuhan Allah yang menciptakan Adam mula-mula. Oh, nah mantap. Berarti yang menciptakan Adam, Pak Bom baca di Kejadian 1 ayat 1. Berarti Tuhannya Kristen sama Israel. Itu punya yang orang asli, Kristen yang asli. Iya, Tuhanmu kalau diakuin nggak boleh. Tuhanmu juga yang ada 2000 tahun setelah itu bukan Tuhan, Madia. Tapi identitasnya sama, tidak bisa dilihat. Ada identitasnya sama. Tuhanmu 4 dalam 1 kok, Madia. Tuhanmu 4 dalam 1. Tuhanmu 4 in 1. Itu menjelaskan Tuhanmu 4 in 1. Tuhanmu 4 in 1. Dunia udah denger, Madia. Tuhanmu 4 in 1. Tauhid 4 in 1. Ya, Madia, cukup. Oke, jadi jelas ya Haikal. Jadi Tuhan yang menciptakan Adam, bukan Nabi Adam. Yang menciptakan Adam. Adam adalah manusia. Artinya, jadi yang menciptakan Adam itulah Tuhan yang benar. Selain itu pasti setan atau Tuhan-Tuhanan. Benar nggak Haikal? Ya bener lah kalau mantap. Oke, mantap. Hidup Haikal. Hidup Haikal. Mantap. Pak Bom. Nanti Haikal, Pak Bom. Haikal sudah pantas disigo. Haikal sudah pantas dibaptis untuk meninggalkan seperti Madia, Tuhannya 4 in 1. Ya, sah-sah saja Anda mengklaim seperti itu. Yang penting dalam Islam itu esa murni, nggak bercampur jadi gado-gado identitasnya, gitu loh. Jangan jadi gado-gado Tuhan itu sifatnya, identitasnya. Kalau 4 jadi gado-gado, 4 4 in 1 juga jadi gado-gado, Madia. 4 dalam 1 juga jadi gado-gado. Yang maksudnya identitas Tuhan itu ada berkepribadian gitu loh. Terbelah-belah Tuhan itu gitu loh. Beda kalau itu esa murni. Kamu kan Tuhan kamu terbelah-belah jadi 4 tadi, Madia. 4 dalam 1. Yang 4 itu malah menjelaskan jadi terbelah jadi 4 gitu. Jadi terbelah dari 4 jadi 4 tauhid rububiyah. Yang esa murni tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid 4. Jadi terbelah jadi 4 Tuhanmu. Cukup ya Madia. Terima kasih Madia. Terima kasih kamu sudah pintar berbagi wawasan dengan kita di sini. Ternyata Tuhannya Madia terbelah 4. Dibelah oleh Madia jadi 4, 4 in 1 ya. Terima kasih Madia berbagi wawasannya. Terima kasih. Syukron. Nggak ada klaim. Itu bacot kamu sendiri yang ngomong ya. Nggak jelas. Madia, kamu sendiri terbelah 4 Tuhanmu ya Madia. Oke, terima kasih Madia. Nggak jelas. Nggak jelas. Madia, coba kau dengar dulu aku Madia. Bisa kau dengar aku Madia? Belajar. Iya, bisa aku. Bisa, Madia. Iya, silakan. Apa? Kenapa kau ngotot kali bersekutu dengan Yahudi? Sementara begitu. Fakta. Ya, dengar. Kau dengar, jangan. Kalau aku bicara, kau diam. Kau bicara, aku diam. Biar penonton pun dapat apa yang disampaikan Madia. Paham ya? Iya, silakan. Kenapa kamu ngotot kali mau berteman sama Yahudi? Sementara Quranmu melarang. Yang kedua, kenapa kau ngotot kali berteman dengan Yahudi? Sementara Yahudi menghancurkan peribadatan agamamu. Kan agamamu bukan cuma di Mekah aja kan? Ada di Yerusalem kan? Masjidnya. Yahudi di situ ya. Itu dengar dulu. Itu cerita lampu anak bata. Cerita lampu itu. Bukan kau tonton TV One 2 minggu yang lewat. Itu orang sholat di situ aja dilarang-larang. Kalau memang Tuhannya sama kok dilarang-larang?
Jadi harus apa? Harus fair. Harus kita lihat sesuai zaman. Sampai hari ini, dengar dulu media. Sampai hari ini, saudara-saudara Muslim di Palestina sangat membenci Yahudi. Aku heran, di Indonesia ini kok ada yang berkawan sama Yahudi, orang Muslim. Itu yang heran aku, nggak habis pikir aku. Bahkan, dengar dulu. Ya. Dengar dulu, kau dengar dulu, biar kau sekali jawab nanti. Semua dunia sekarang, orang Islam di dunia berlomba-lomba ngumpuli dana untuk membela orang Islam yang ada di Yerusalem. Semua mengumpuli dana, termasuk ulama-ulama yang di Indonesia. Nah, kenapa dikumpuli dana? Karena fakta membuktikan orang Yahudi melarang kalian sholat di situ. Politik Kalau jangan sholat disangkut-pautkan dengan agama, anak Batak. Nggak bisa. Dengar dulu. Agama kalian politik kok. Agama kalian selalu masuk dengar dulu. politik kok. Jangan disangkut-pautkan gimana. Kau lihat dulu, demo di Jakarta itu bawa agama tidak? Dengar. Nah, jika demikian halnya orang Yahudi saat ini melarang-larang kalian beribadah di situ. Bagaimana mungkin media masih ngotot kalau turunnya sama? Coba pakai akal yang waras ya, yang waras. Bagaimana mungkin media? Dengar dulu satu lagi. Nah, setiap orang berlomba-lomba mengutuk Yahudi, orang Muslim ya. Tapi si media ini berkawan dengan Yahudi. Aku jadi tanda tanya sama si media ini. Si media ini ikut Islam atau enggak? Seluruh Islam. Mari jawab. Jadi begini orang Batak, pandangan Al-Quran terhadap orang Yahudi dan Nasrani itu terbagi dua di dalam Al-Quran itu. Awal-awal mula dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 62, orang Yahudi, Nasrani, Sabi'in itu mereka bila menjalankan kitab Taurat, Injil dan Zabur sesuai dengan ajaran pada masa itu, mereka dijamin masuk surga. Itu diakui dalam Islam dan diakui dalam Al-Quran. Kemudian Al-Quran juga menjelaskan sepeninggal nabinya, baik Nabi Musa maupun Nabi Isa di dalam Al-Quran itu, umatnya itu sudah aneh-aneh sesembahannya. Ada yang menyembah Melkisedek, Nabi Musa, dan sepeninggal Nabi Isa pun ada yang menyembah Nabi Isa sendiri. Gitu. Itu yang dikeker dalam Al-Quran. Makanya posisi, kalau aku ngomong enggak kau dengar. Itulah kan jadi berputar-putar kau. Makanya kalau aku posisi, sebentar dulu. Makanya posisinya dengar dulu Madia, dengar. Ya, biar bisa kau jawab nanti. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 26 kan? Tanggal 25. Tanggal 25 bulan 1 tahun 2022, orang-orang Islam di seluruh dunia membenci Yahudi. Saat ini seluruh umat Muslim di dunia membenci Yahudi saat ini karena larangan sholat di Masjid Al-Aqsa dengan banyak jamaah. Nah, di tanggal yang sama si media berkawan dengan Yahudi. Bisa kau jangan kau putar-putar lagi, kau jawab. Ini tidak bercerita masa lalu, tidak bercerita sekarang. Saya menjelaskan pandangan Al-Quran dulu, kawan. Anda kan mau tahu tentang Islam nih. Jadi Al-Quran itu sudah dua kekeran yang dipakai. Artinya orang Yahudi ini ada dua posisi. Ada orang Yahudi yang baik, ada orang Yahudi yang jahat, yang zalim. Jadi dua-duanya dikeker di Al-Quran itu diceritain ya. Ya, yang sekarang, sekarang gini. Nah, sekarang kalau posisi orang Yahudi, ya sebentar saya jelasin. Kalau posisi orang Yahudi yang menyerang Islam, apalagi sampai melarang posisinya di Masjidil Palestina sana di Masjidil Aqsa itu melarang orang sholat, berarti posisi orang Yahudi Zionis yang suka menyerang Islam itu dimusuhin dalam Islam, itu dimusuhin. Nah, tetapi orang Yahudi yang ahli kitab, yang tidak menyerang Islam itu dilindungi di dalam hadis Nabi. Emangnya ada? Siapa mengganggu? Ada Yahudi melindungi Islam. Tunggu dulu. Ada Yahudi melindungi Islam. Anda salah dengar. Dengar ini, orang Yahudi yang tidak mengganggu Islam. Dengar dulu. Kan kau bilang tadi Yahudi yang melindungi Islam dikawani, itu maksudnya. Bukan, Anda salah dengar seperti itu. Anda salah dengar. Dengar omongan Madia. Ini omongan Madia. Orang Yahudi, ada orang Yahudi yang tidak mengganggu orang Islam.
Tetapi orang Yahudi itu namanya ahli kitab. Mereka dilindungi dalam Islam. Mereka malah justru dilindungi orang Yahudi itu dalam Islam. Coba, Yahudi mana itu? Ya. Yahudi mana itu? Yahudi yang Yahudi tidak menyerang Islam. Yahudi yang Si tidak Palen. menyerang ajaran Si Islam. Palen. Ya. Si Palen sama si Isa masukmu. Kau pikir orang Yahudi? Bukan masalah si Palen atau Ishak, tetapi Lalu orang siapa? Yahudi yang Lalu tidak siapa menyerang orang Islam. Yahudi yang berteman dengan Islam? Coba, siapa Yahudi yang berteman dengan Islam? Tanggal 25 bulan 1 2022. Siapa Yahudi yang berteman dengan Islam? Berteman dalam posisi apa dulu? Berteman dalam diskusi, Dalam diskusi segala menjelaskan apapun. tentang ketuhanan Dalam itu apa segala dulu? apapun. Jadi Coba, Anda saya luruskan dulu. dengar, Ya. Saya mau luruskan dulu Anda. Dengar Ya, dulu, silakan. dengar. Kau Ya. diam dulu. Kau bilang tadi Yahudi yang mengusik Islam itu dimusuhi, benar ya? Ya. Nah, Yahudi yang berkawan dengan Islam dikawani, kayak gitu ya? Iya dong, bukan dikawani dalam Ah. posisi tidak boleh diganggu, dilindungi malah. Tidak Ya. boleh diganggu dan Ya. dilindungi. Iya, dilindungi ya. Nah, Ya. sekarang ku tanya sama kau. Tanggal 25 bulan 1 tahun 2022. Ada enggak Islam, ada enggak Yahudi yang mengasihi Islam? Ada enggak? Karena kenapa aku tanya tanggal begitu? 25 itu maksudnya apa? Itu udah paham saya. Saat ini, jangan kau berbicara masa lalu. Saat ini kau bersekutu dengan Islam. Baru kau ulama Islam yang mau bersekutu dengan Yahudi. Kau jangan bikin malu. Bersekutu bagaimana? Maksudnya bersekutu Kau bagaimana? bilang Tuhan, kan kau bilang Tuhan kalian sama. Oh, Itu kan masalah bersekutu. Tuhan, oke. Jadi Madia berarti besok saya ada konten Madia mengakui bahwa Tuhannya 4 in 1. Oke, mantap. Maksudnya? Terima kasih kawan. Kamu sudah mengakui. Terima kasih kawan. Tuhan Ini Esa namanya Murni. berbagi wawasan. Esa Murni Tauhid 4. menjelaskan Tuhan Jadi Esa Murni berarti Yang Esa empat Murni itu ada 4. Ngomong, Len, sebentar, Berarti Len. 4 4 in 1. Berarti 4 in 1, 4 dalam 1. Itu Esa Murni gitu. Bagus, asik, mantap. Tidak ada, Bagus. tidak Lanjut, Tuhannya, Pak. Tuhannya Lanjut, Esa Pak Monon. Murni. Tuhannya Madia, komen yang di live komen, dengar baik-baik ya. Tuhannya Madia itu 4 dalam 1. 4 in 1. Pak Livera, aku ngomong, sebetulnya Tuhan sudah nggak bisa dibicarakan lagi loh. Tuhan sejak mula-mula itu sudah satu. Sudah nggak bisa dibicarakan lagi. Betul, itu sudah Haikal satu itu. dari dulunya Betul, kala. Haikal itu. Jadi kalau ada Tuhan yang sudah menciptakan yang satu 2000 tahun lalu, terus ada lagi Tuhan yang katanya menciptakan setelah itu 2000 tahun kemudian ada Tuhan menciptakan, yang mana yang satu yang benar? Itu hanya informasi aja dari kitab Alkitab. Dari mana informasi Betul, Alkitab? Haikal itu. Iya, Haikal betul. Haikal. Berarti Tidak bisa. satu, sebentar Pak Won, yang berarti menurut Haikal yang mana, Tuhan yang di Alkitab atau yang muncul setelah 2000 tahun yang lalu yang benar? Tuhan apa Allah? Ya Tuhan, Allah, Tuhan Allah YHWH, yang mana yang benar? Maria Soalnya tambahkan kan di sedikit aku ya ada Haikal ya. Robi. Kalau di aku ada Ya, Robi, ada Allah. Ya Robi, Itu. ya Allah Robi, ya Allah ya Robi, ya YHWH yang menciptakan dunia ini pertama kali, terus kemudian 2000 tahun lalu ada lagi Allah Rob, Yob, Robi, segala macam YHWH yang menciptakan, yang mana yang benar? Maria tambahkan sedikit Haikal ya. Jadi lidara Madia, nama boleh berbeda. kamu tetapi Tuhan kamu 4, identitas Tuhan kamu beda, 4, gitu. Madia, Tuhan kamu 4 dalam 1, udah selesai. Sekarang saya mau tanya Haikal. Ya, jadi Tuhan kamu 4 dalam 1, ingat ya Madia. Haikal gimana Madia? Haikal kamu? Apa? Tauhid itu Ya, yang mana mengenal yang Tuhan yang murni. yang mana Haikal? Cerewet kau. Haikal, yang mana yang Tuhan yang pencipta yang benar? Kalau Tuhan cuma satu. Tuhan Allah yang menciptakan Adam mula-mula. Oh, Nah, mantap mantap. sekali itu. Berarti yang menciptakan Adam, Pak Bom baca di Kejadian 1 ayat 1. Berarti Tuhannya Kristen sama Kristen Israel. belum, itu punya Yang orang asli, Yahudi. Kristen yang nggak ada. asli. Itu Iya, punya orang Tuhanmu. Yahudi kok Iya, diaku-akuin, nggak iya, boleh Tuhan, lidara Tuhanmu, orang Tuhan, Yahudi.
Tuhanmu juga yang ada 2000 tahun setelah itu bukan Tuhan, Madia. Tapi identitasnya sama, tidak bisa Nggak ada identitasnya sama. Tuhanmu 4 dalam 1 kok, Madia. Tuhanmu 4 dalam 1. 4 Tuhanmu 4 in 1. Itu menjelaskan Tuhanmu Tuhan 4 in 1. Tuhanmu 4 in 1. Dunia udah denger, Madia. Tuhanmu 4 in 1. Tauhid 4 in 1. Ya, Madia, cukup. Oke, jadi jelas ya Haikal. Jadi Tuhan yang menciptakan Adam, bukan Nabi Adam. Yang menciptakan Adam. Adam adalah manusia. Artinya, jadi yang menciptakan Adam itulah Tuhan yang benar. Selain itu pasti setan atau Tuhan-Tuhanan. Benar nggak Haikal? Ya bener lah kalau mantap. Oke, mantap. Hidup Haikal. Hidup Haikal. Mantap. Pak Bom. Haikal, Pak Bom. Haikal sudah pantas disigo. Haikal sudah pantas dibaptis untuk meninggalkan seperti Madia Tuhannya 4 in 1.